Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Lumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Tutorial potong rambut untuk anak SMA atau SMP dengan karakter potongan yang tinggi, bawahnya kosong dan paling mudah dipraktekkan oleh teman-teman pemula. Yuk langsung kita gas ke tutorial teman-teman. Oke, pertama-tama di sini kita lihat analisa rambut ya. Sebenarnya ini salah satu customer saya ini dicukurnya belum terlalu lama ya. Jadi kurang lebih dia kisaran di 3 minggu lah ada ya. Jadi bekas potongannya juga, potongan saya juga nih ya. Cuman kali ini dia seperti berbeda dengan potongan sebelumnya. Dia potongan sebelumnya tuh potongannya taper dia ya, jadi bawahnya dia setengah. Tapi sekarang dia meminta potongan kosong seperti ini ya. Cuman di sini yang jadi kendala adalah di sekolahnya aturannya adalah si potongannya tuh tidak boleh kelihatan numpang atau misalnya tidak boleh kelihatan garis teman-teman ya. Jadi otomatis harus kita memakai pola tinggi seperti ini ya. Tapi dia meminta bawahnya kosong teman-teman ya. Nah kita siasati supaya tidak kelihatan banget kosongnya. Kita buat pola dengan potongan polanya tinggi ya, high tinggi, cuman si pola guideline-nya kita kasih rendah seperti ini teman-teman ya. Jadi bagaimana hasilnya, pastikan tonton video ini sampai selesai karena saya akan memberikan tips and trick tutorial bagaimana cara potong rambut siswa ya, seperti ini ya, yang rapih tapi tetap keren dan stylish seperti itu teman-teman ya. Oke, pertama kita kasih guideline seperti ini teman-teman ya. Jadi kita melengkung guideline-nya ke bawah, jadi tidak mengikuti baseline bagian atas, cuman kita lengkung ke bagian bawah seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita kasih trimline di bagian pelipis ya. Kasih trimline-nya sekarang supaya lebih mudah, supaya lebih tegas nanti hasilnya teman-teman ya. Oke, setelah itu saya pakai ukuran nomor 2 di sini ya. Nah, dengan memakai ukuran nomor 2 ini kita kurangi volume yang tebal di bagian pinggir kiri, pinggir kanan, sama belakang teman-teman ya. Seperti ini kita kurangi volumenya ya. Lagi-lagi kita menggunakan teknik straight lurus seperti ini teman-teman ya. Oke, sambil nontonin tutorial buat teman-teman yang sekarang lagi mencari rekomendasi alat cukur terbaik atau misalnya alat cukur untuk teman-teman pemula, saya udah cantumkan linknya di deskripsi teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh untuk langsung klik linknya di sana, silahkan pilih-pilih barang-barang yang dibutuhkan, langsung check out aja kayak gitu teman-teman ya. Oke, setiap video-video saya selalu tidak lupa untuk mengijazahkan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan kepada teman-teman semua ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang berkah buat saya pribadi ya. Umumnya buat kita semua ya, saling berbagi adalah hal yang sangat membuat saya bahagia teman-teman ya. Jadi banyak doa-doa positif yang datang dari teman-teman yang melancarkan saya sampai saat ini. Termasuk saya selalu bersemangat untuk konten ya. Jadi setiap hari saya tidak sabar untuk berbagi kepada teman-teman ya, meskipun ya masih ada beberapa ya yang memang para penonton yang memang udah pada senior mungkin ya. Jadi ada sedikit sentimen negatif ya, tapi cuman itu hal yang wajar teman-teman ya. Jadi ya orang bebas juga berpendapat sih ya. Kalau tapi alhamdulillah juga di sini banyak dari teman-teman juga yang paling banyak memang respon positif. Makasih banget atas doa-doanya, makasih banget untuk supportnya sehingga saya Denny Lumbara bisa bertahan sampai detik ini teman-teman. Oke, lanjut ke tutorial teman-teman ya. Di sini kita menggunakan clipper kosong dengan posisi tuas ke bawah teman-teman ya. Jadi posisi tuas ke bawah seperti ini kita naikkan kurang lebih di 1 jari saja yang berfungsi untuk menyambungkan gradasi ya. Nah di sini bisa kelihatan, kita bisa melihat ada 2 garis. Garis pertama adalah garis guideline, garis kedua adalah garis no open yang ditimbulkan oleh clipper dengan posisi tuas ke bawah teman-teman seperti ini ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya bagaimana cara saya menggunakan clipper ya. Nah, untuk teknik yang dipakai adalah namanya teknik flick atau cungkil teman-teman ya. Jadi teknik cungkil ini digunakan pada saat kita membuat sambungan gradasi atau misalnya membuat tahapan selanjutnya setelah proses guideline teman-teman ya. Seperti ini ya. Sorry saya sedikit sendawa ya, baru beres makan soalnya langsung rekam nih. Oke, untuk teman-teman semua silahkan ya tulis di kolom komentar asal dan nama dan asal kota dari mana saja supaya kita bisa saling bersilaturahmi antar sesama pemula teman-teman ya. Jadi di sini meskipun kita belum sempat bertatap muka, tapi saya yakin ikatan persaudaraan, ikatan saling support di channel Denny Lumbara akan sangat terasa kalau misalnya teman-teman bisa saling berkomentar, saling membalas komen di komentar saya. Silakan ya ramaikan boleh teman-teman ya. Jadi saling bersilaturahmi juga karena yang datang ke channel saya Denny Lumbara kebanyakan teman-teman pemula. Jadi jangan takut ya, jangan takut salah, terus lagi jangan takut untuk berkomentar juga meskipun memang
Saya selalu minta maaf bahwa komentar-komentar dari teman-teman tuh telat banget saya balas karena ratusan komen yang masuk tiap hari ya. Tapi sekarang alhamdulillah mulai beberapa hari kemarin saya udah buatkan rutin video-video yang memang membalas komentar, yang khusus membalas komentar dari teman-teman semua ya. Saya buatkan satu persatu ya, yang mungkin sekiranya sayang kalau misalnya saya hanya balas di kolom komentar saja, makanya saya buatkan videonya supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar juga, bisa ikut tercerahkan juga ya teman-teman. Semoga dengan adanya sedikit perubahan di video saya yang biasanya full tutorial semua, sekarang saya selingi dengan edukasi juga teman-teman ya, dengan edukasi dari yang diambil dari komentar-komentar dari teman-teman semua kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke tutorial teman-teman ya. Nah, di sini kita mulai kita sudah ke tahapan menghilangkan garis teman-teman ya. Jadi untuk menghilangkan garis seperti biasa kita pakai clipper dengan posisi tuas middle atau mid to close teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi nah, setelah hilang garisnya, sekarang kita pudarkan lagi bagian atas dengan menggunakan lagi-lagi kom ukuran ajaib 1,5 open teman-teman ya. Seperti ini, tekniknya kita agak sedikit plik ya, gosok, agak diangkat, gosok diangkat ya. Yang paling penting adalah posisinya di bawah ukuran 2 yang udah kita buat tadi teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, di sini posisi tangan ya, perhatikan teman-teman ya. Posisi tangan itu lentur seperti ini, jadi jangan kaku ya. Jadi posisi tangan itu bebas menggosok sesering mungkin ya ngegosok, cuman jangan sampai berpengaruh ke kepala customer. Jadi kadang-kadang ada beberapa barber yang memang ya kasar gitu ya ke kepala customernya memperlakukannya. Ingat teman-teman, ini kepala ya. Kepala tuh harus kita perlakukan dengan hormat ya. Karena titik kehormatan orang tuh ada di kepalanya sih ya. Kalau misalnya nggak ada kepala takut juga sih. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kita memakai ukuran 1,5 open seperti ini. Nah, setelah beres 1,5 open udah mulai kelihatan. Nah, di sini kita mulai hilangkan garis yang dibentuk oleh 0 open. Nah, sebelum hilangkan kita pudarkan dulu dengan menggunakan 1 open seperti ini ya. Jadi 1 open ini berfungsi untuk menyambungkan gradasi dari 1,5 open ke ukuran 1 teman-teman ya. Jadi tengah-tengahnya ada ukuran 1 open kayak gitu. Oke, kita gosok seperti ini teman-teman ya. Ini tutorialnya mudah, simple ya, mudah dipraktekkan, dan ini juga nggak dipotong atasnya teman-teman, dia simple saja. Jadi ini hanya potongan pinggir saja. Jadi durasinya hanya 13 menit. Jadi teman-teman bisa banget untuk menyaksikan, bisa banget untuk belajar dari video ini karena ini sangat simple ya. Terutama yang sekarang lagi belajar potongan kosong atau potongan fading ya. Jadi tipsnya untuk teman-teman pemula, kalau misalnya belajar potongan fade, itu saya sarankan mulai belajar dari pola-pola tinggi dulu seperti ini ya, pola-pola bablas kayak gini. Jadi kenapa Bang harus mulai dari pola-pola yang tinggi? Karena kalau misalnya kita belajar di pola yang tinggi, pertama lebih leluasa, kedua adalah space-nya lebih luas ya. Jadi teman-teman pada saat mungkin ada kegagalan dalam menghapus garisnya naik lagi, itu masih ada space yang masih luas. Beda lagi kalau misalnya di potongan low atau di potongan medium, itu si space-nya lebih kecil lagi. Jadi otomatis teman-teman harus lebih hati-hati. Jadi pada saat membuat kesalahan, itu teman-teman ya bisa disebut harus kerja 2 kali kayak gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita pakai ukuran nomor 1 dengan posisi tuas close yang berfungsi untuk menghapus garis teman-teman ya. Menghapus garis yang ditimbulkan oleh 0 open. Cuman di sini pakai nomor 1 tuh nggak hilang ya. Jadi kita harus pakai ukuran yang lain lagi. Pakai ukuran setengah ya dengan posisi tuas close juga. Nanti kita akan pakai juga teman-teman ya. Nah, di sini kan digesek dengan 1 nggak hilang juga. Otomatis kalau misalnya dari prinsip kita yang udah dipelajari, kalau misalnya kom 1 tidak kena, berarti kita turunin komnya ke ukuran setengah teman-teman. Nah gini ya, kita turunin komnya ke ukuran setengah. Kalau misalnya setengah nggak kena, kita turunin ke 0 open. 0 open nggak kena, kita turunin ke mid to close. Mid to close nggak kena, kita turunin ke middle. Middle nggak kena, kita turunin ke mid to open. Gitu ya. Jadi sorry kebalik ya. Kalau misalnya nggak kena, jadi si situasinya naik atau ukurannya semakin kecil. Kebalik lagi saya ngejelasinnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah mulai paham lah ya. Jadi saya barusan agak kebelibet juga ngejelasinnya. Yang paling penting teman-teman di sini bisa mengerti lah, bisa paham ya. Oke, nah di sini saya pakai teknik flick ya. Agak digosok sedikit ke atas seperti ini. Nah, ini masih ada bayangan garis teman-teman sedikit ya, bekas guideline tadi karena kita babatnya langsung menggunakan trimmer tadi, otomatis lebih habis. Nah, di sini kita pakai tuas ke bawah dengan posisi clipper kosong. Yang tadi saya bilang ya,
tadi sama setengah tuh nggak kena ya. Nah kita turunin ke 0 open kayak gitu. Kita turunin ke 0 open seperti ini. Oke, turunin ke 0 open. Nah kita gosok seperti ini ya, sampai benar-benar hilang garisnya, sampai benar-benar menyambung teman-teman. Oke, kayak gini. Oke, teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini udah mulai aman ya, gradasi udah mulai menyambung. Nah, di sini untuk bagian sambungan atas kita kasih gunting penipis sedikit ya. Sorry, kameranya di belakang sih jadi nggak terlalu kelihatan ya. Saya menipiskan sedikit saja ya untuk bagian-bagian yang masih numpuk. Kita tipiskan sedikit, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini adalah teknik overcomb, teman-teman ya. Jadi overcomb ini dibutuhkan pada saat ada bagian-bagian rambut-rambut yang keluar pada saat proses finishing ya, baru di overcomb. Tapi yang jadi pertanyaan banyak juga ya, meskipun saya udah menyampaikan, Bang, overcomb tuh wajib nggak? Nggak sih kalau kata saya. Cuman harus bisa sih, harus, cuman nggak wajib-wajib banget karena ada beberapa barber yang memang mereka nggak main di overcomb ya. Jadi mereka full memainkan hanya comb guard atau hanya memainkan ukuran saja. Kayak gitu. Tapi kalau saya sih memakai overcomb ya teman-teman, dan saya juga menyarankan kepada teman-teman harus bisa untuk overcomb. Karena kenapa? Pertama, simple ya. Jadi pada saat kita udah pegang sisir bisa langsung eksekusi dengan menggunakan clipper. Kayak gitu. Kalau misalnya menggunakan comb guard harus pasang lagi dan memakan durasi juga. Ya, jadi untuk tingkat presisinya overcomb lebih kena sih kalau kata saya ya. Lebih enak lah pokoknya. Oke, seperti ini kita gosok. Ya, jadi teknik overcomb ada dua, horizontal sama vertikal ya. Vertikal berdiri, horizontal mendatar. Ya, jadi yang paling banyak dipakai adalah teknik yang horizontal seperti yang saya praktekkan, teman-teman. Oke, karena cahayanya agak sedikit gelap ya, kebetulan lagi agak mendung juga. Jadi bagian sambungan atasnya masih belum terlalu ini ya, belum terlalu kelihatan. Oke, nah di sini kita komunikasikan juga kepada customer ya, karena memang atasnya dia nggak mau dipotong. Nah, ini hasilnya teman-teman ya, dan tidak lupa kita cross checkkan juga ya. Nah, kita cross check, kita lihat, terus lagi kita bersihkan bulu-bulu halus yang ada di bagian belakang ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang ada bulu-bulu halus yang memang tertutup sama kip ya pada saat kita nyukur. Jadi pastikan teman-teman cross check juga. Jadi jangan sampai menyisakan bulu-bulu halus di bagian bawah teman-teman. Jadi itu bukti bahwa kita kerja tuh nggak benar gitu ya, atau misalnya nggak kurang teliti ya. Jadi pastikan dibabat dengan bulu-bulu halusnya. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah potongan high fade dengan posisi guideline di bagian bawah supaya tidak terlalu kelihatan kosong banget ya. Cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video Dani Rumbara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.